I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Alia Firda dengan NIM A1D1230442. Saya dari Prodi PGSD Universitas Jambi semester 1. Di sini saya akan membuat feature yang berjudul feature biografi dengan tema harapan kepala sekolah untuk kemajuan sekolah serta tanggapan orang tua murid mengenai pembelajaran daring. Nah, di sini saya akan menanyakan langsung kepada Bapak Kepala Sekolah Min 1 yang ada di Muaro Jambi, bertepatan di kediaman rumah beliau. Saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Alia Firda dengan NIM A1D1230442. Di sini saya akan mewawancarai Bapak mengenai apa harapan Bapak sebagai kepala sekolah untuk guru, siswa-siswi ke depannya, serta apa yang akan Bapak lakukan untuk kemajuan sekolah Bapak. Baik, sebelumnya ucapan terima kasih menanyakan tentang harapan-harapan ke depan dalam rangka untuk memajukan sebuah sekolah. Jadi sebelum saya menjawab, tentu ada beberapa faktor penting yang harus dimiliki dari setiap lembaga pendidikan. Tentunya seorang kepala madrasah sebagai seorang manajerial, tentu mereka harus mempunyai kemampuan untuk manajemen pendidikannya agar pengaturan tentang pendidikan tersebut dapat berjalan dengan jelas. Tentu ada beberapa faktor yang harus ditentukan. Yang pertama, dari segi tenaga pendidik yang handal tentu dapat dapat memajukan serta dapat meningkatkan pendidikan bagi siswa anak didiknya. Yang kedua, tentu dari segi sarana dan prasarana. Ini merupakan faktor penting yang harus dimiliki dalam suatu lembaga pendidikan. Karena bagi saya, seorang kepala, kalau sarana prasarannya kurang baik dan kurang layak, tentu proses kegiatan belajar mengajar kurang efektif dan kurang berkesan pada anak didik, terutama bagi wali murid yang menyekolahkan anaknya di rumah. Kemudian faktor yang ketiga, yaitulah anak didik atau peserta didik. Tentu kalau dua hal di atas tadi sudah terpenuhi, maka tidak menutup kemungkinan para orang tua wali murid akan berbondong-bondong memasukkan anaknya. Karena bisa kita bayangkan kalau sebuah lembaga pendidikan yang bonafit atau yang bagus, sebuah sarana prasarana lengkap, sekolah gedung-gedungnya menarik, maka tidak menutup kemungkinan akan menerima siswa yang banyak. Dari segi siswa ini tentu akan diadakan penyaringan bakat dan minat. Nah, di situ akan muncul nanti prestasi-prestasi bagi siswa yang akan memajukan sebuah lembaga pendidikan. Nah, mungkin di sisi lain juga keuangan sebuah lembaga pendidikan juga sangat penting dalam menunjang proses kegiatan belajar mengajar, apalagi tentang pengembangan bakat dan minat peserta didik. Tanpa anggaran yang cukup,
mustahil kegiatan ataupun proses kegiatan belajar mengajar itu dapat terlaksana dengan baik. Mungkin cukup sampai di situ penjelasannya. Ada lagi yang mungkin ditanyakan? Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada salah seorang wali murid yang anaknya masih duduk di bangku SD tentang apa sih pendapat dia mengenai pembelajaran daring. Saksikan video berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Alia Firda dengan NIM A1D1233042. Di sini saya mohon izin untuk mewawancarai Ibu tentang pendapat Ibu mengenai pembelajaran daring. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Puji Astuti. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris. Mengenai pembelajaran daring, pembelajaran daring kalau menurut saya adalah pembelajaran yang dilakukan di luar, maksudnya itu di luar lingkungan sekolah tanpa bertemu langsung atau bertatap muka langsung dengan gurunya. Jadi kalau menurut saya, kalau bagi anak-anak kemungkinan di awalnya memang pembelajaran daring tidak sekolah, itu kan maksudnya kan. Jadi awalnya mungkin mereka masa senang, masa bahagia gitu, tanpa adanya pembelajaran. Tapi mungkin itu tidak akan berlangsung lama, karena bahagianya itu tidak berlangsung lama gitu maksudnya. Karena kan mereka kalau di rumah itu tidak bertemu sama teman, dan juga tidak uang jajannya juga tidak ada gitu kan. Jadi mungkin kalau dalam jangka waktu panjang pembelajaran daring itu mereka akan merasa bosan. Nah, kemudian kalau menurut saya pembelajaran daring itu kurang efektif kalau untuk proses perkembangan pembelajaran mereka. Karena ketika belajar, mereka kalau di sekolah itu kan langsung bertemu dengan gurunya. Mungkin guru-gurunya itu bisa menggunakan metode berbagai macam cara agar peserta didiknya bisa memahami pembelajaran. Sedangkan di rumah ada banyak kendala yang dirasakan oleh orang tua. Pertama, bagi saya misalnya seorang guru yang bekerja dari jam 7 sampai jam 2 sama ayahnya juga. Jadi waktu untuk mengajar mereka atau mendampingi mereka dalam membuat tugas itu sangat terbatas. Jadi mungkin kalau untuk pembelajaran yang sangat kurang efektif. Nah, Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita simpulkan, ada banyak harapan kepala sekolah untuk kemajuan sekolahnya. Dan tentunya, ada beberapa faktor penting yang harus dipenuhi oleh suatu lembaga pendidikan. Yang pertama, ada dalam tenaga pendidiknya. Yang kedua, ada dari segi sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, ada pada peserta didik. Jika dua hal di atas, tenaga pendidik dan sarana prasarananya sudah terpenuhi, maka tidak menutup kemungkinan para orang tua murid akan berbondong-bondong menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut. Selanjutnya, dapat disimpulkan pendapat orang tua murid mengenai pembelajaran daring, yaitu pembelajaran daring itu kurang efektif untuk proses perkembangan pembelajaran mereka, dan ada banyak kendala yang dirasakan oleh orang tua, terutama waktu. Waktu mereka mengajar anaknya sangatlah terbatas. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini.
Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.